Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Yuk! Punyanya Dinkominfo, bersama saya Novita di sini sebagai host. Teman-teman semuanya, episode kali ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Temanggung atau Dinkopdak Kabupaten Temanggung. Sudah hadir bersama kita di studio kita ada Bapak Entargo Yutri Wardono SPTMM. Selamat datang Bapak Entargo. Selamat datang Mbak Novita. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah pagi hari ini kami bahagia bisa bertemu dengan teman-teman semua, khususnya tim dari Kepoin Yuk. Lagi sibuk apa ini Pak hari ini? Di hari-hari ini tentunya panjenengan semua bisa mengetahui bahwa sebentar lagi nanti hari Raya Idul Fitri, sebelumnya didahului dengan Ramadan. Pada kesempatan tersebut nanti banyak hal-hal yang harus dipersiapkan karena terkait dengan kebutuhan masyarakat. Lumayan sibuk berarti ya Pak ya. Bapak, Dinkopdak ini tupoksinya apa sih Pak? Kayaknya sobat-sobat Kominfo yang ada di rumah pengen tahu sebenarnya Dinkopdak itu bekerja di bidang apa, kegiatannya apa saja, dan mungkin masih banyak masyarakat yang minim informasi terkait itu. Dinkopdak itu kependekan dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan. Di sana kami mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengawal perekonomian di Temanggung yang memang langsung menyentuh kepada hajat hidup masyarakat Temanggung, sehingga di sana nanti banyak program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat baik di koperasi, di perdagangan maupun UKM dan yang lainnya. Lalu Pak, program dari Dinkopdak ini terkait dengan membantu pemasaran UMKM, ada nggak program khusus dari dinas? Terkait dengan pengembangan UMKM, memang kami sekarang dari pusat sampai daerah itu digenjot supaya UMKM betul-betul bisa bangkit, bisa naik kelas, sehingga tanpa dukungan dari pemerintah, tentunya teman-teman UMKM juga merasa kesulitan. Sehingga kami punya program-program di samping di tingkat produksi, kami juga membantu di tingkat pemasaran. Karena hanya produksi tok nggak bisa menjual, itu juga repot. Sehingga kita harapkan nanti kami juga melaksanakan membantu UMKM supaya bisa produknya dipasarkan. Salah satunya adalah dengan kegiatan-kegiatan khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri ini nanti ada kewajiban bagi semua SN di Temanggung untuk bisa belanja produk UMKM Temanggung. Wah, karena nanti UMKM Temanggung bisa berdaya dong kalau seperti itu. Bapak, mungkin orang Temanggung kalau mau ke kota pasti melihat ada gedung di Jalan Suwandi Suwardi, ada gedung UMKM Center. Bisa dijelaskan nggak Pak, itu gedung tuh isinya apa, kegiatan di dalamnya apa? Itu benar milik Dinkopdak. Jadi begini Mbak, selama ini kan sering ada tamu atau wisatawan yang ke Temanggung, sering menanyakan, kalau mencari oleh-oleh khas Temanggung di mana? Iya betul. Semuanya nggak bisa jawab. Betul. Nah, karena memang ada kebutuhan seperti itu, sehingga pemerintah kabupaten segera bergerak melalui Dinkopdak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu pemasaran produk UMKM Temanggung. Salah satunya merenovasi bangunan yang sudah ada untuk dijadikan UMKM Center dan betul-betul bisa memenuhi kebutuhan dari para tamu atau siapapun yang berkunjung ke Temanggung. Memang lokasinya di depan Gedung Pemuda, tepatnya di depan Hotel Indraloka, demikian. Masih satu komplek dengan Gedung Pemuda, dengan halaman yang cukup luas, jadi kalau membawa rombongan pasti bisa. Parkirnya luas. Apa saja yang dijual di UMKM Center, Pak? Di sana yang kita jual adalah produk-produk UMKM Temanggung dari berbagai klaster. Ada klaster batik, ada klaster craft,
ada klaster makanan ringan. Jadi di sana tinggal pilih nanti, enak-enak semua dan bagus-bagus semua. Ada kopi, Ada kopi, ada cemilan ya, gitu komplit. ya. Sehingga nanti monggo bapak-bapak, saudara-saudara yang belum tahu di situ ada UMKM Center, segera mengunjungi, bisa melihat kegiatan di sana. Selain UMKM Center yang menjual produk khas Temanggung, gedung itu kayaknya banyak ruangan Pak di sana. Ada apa saja Pak di dalam gedung UMKM Center? Begini, jadi mungkin masyarakat selama ini taunya gedung muda, gedung untuk pertemuan. Betul. Tapi di depannya ada gedung khusus yang sekarang kita hadapkan ke depan supaya akses masyarakat bisa langsung menuju ke UMKM Center tersebut. Di sana begitu masuk ke ruangan itu langsung ada oleh-oleh khas Temanggung. Masuk ke dalam lagi ada ruangan khusus namanya pojok kopi. Nanti teman-teman yang kepengen belanja di sana bisa langsung menyeduh kopi di situ. Bisa ngopi khas Temanggung langsung di sana berarti ya? Sebelahnya lagi ruangan tengah ada mesin-mesin yang digunakan untuk layanan kemasan. Di sana ada pusat layanan kemasan khusus melayani UMKM Temanggung supaya teman-teman ini lebih mudah dan lebih ditekan biayanya. Ada lagi ruangan khusus namanya co-working. Monggo dimanfaatkan untuk teman-teman komunitas untuk apapun kegiatannya di sana, khususnya anak muda. Kami fasilitasi, ada wifi, ada sarana-sarana yang lain. Dan juga ada sarana-sarana studio. Kepengen foto-foto kita siapkan. Terkait tadi ada pusat layanan kemasan. Apa sih Pak pusat layanan kemasan ini? Pusat layanan kemasan ini menjawab pertanyaan dari para pengusaha UMKM bahwa selama ini teman-teman pengusaha UMKM ini kalau belanja kemasannya ini harus keluar kota, ada yang sampai Mojokerto, Bandung, Jogja, Semarang, tentunya dengan biaya cukup mahal. Nah, kami dekatkan di Temanggung ada pusat layanan kemasan yang bisa membantu teman-teman UMKM Temanggung langsung pesan kemasan di Temanggung dengan biaya yang lebih terjangkau. Lalu yang di depan kita ini apakah contoh yang akan dijadikan kemasan untuk UKM yang produk dari pusat layanan kemasan Pak? Jadi ini memang kami siapkan contoh-contoh bahwa layanan-layanan yang kami laksanakan di sana, salah satunya ini standing pots ini biasanya menjadi idola dari semua pengusaha UMKM karena memang cukup praktis dan cukup terjangkau. Ini salah satunya kemasan kopi. Terus ini juga nanti bisa digunakan untuk makanan-makanan basah serta beberapa produk yang lain yang bisa dipesan di sana. Cukup keren ya Pak, sudah lebih terkini mungkin buat UMKM yang pengemasannya belum modern bisa beralih ke sini biar lebih bagus lagi gitu ya Pak ya. Di sana pun melayani desain sesuai dengan keinginan. Jadi misalnya mau ditampilkan foto dirinya itu juga boleh. Boleh, berarti Boleh. Pemberian desain itu diserahkan langsung kepada UMKM-nya. Ya, langsung ke Bebas pusat layanan ya? kemasan ya. Nggih. Yang bisa memanfaatkan pusat layanan kemasan ini hanya UMKM atau seluruh masyarakat yang ada di Temanggung? Memang awalnya kita melayani UMKM, namun apabila masa Temanggung yang berkenan untuk memanfaatkan layanan kemasan ini, silahkan kita terbuka lebar, siapapun bisa minta layanan di pusat layanan ini. Lalu jam operasionalnya Pak, mungkin ada tamu yang pengen ke Temanggung, pengen belanja gitu, bisa datang ke UMKM Center kapan ini? Oke. Jadi sekarang kita masih jamnya jam kerja, namun nggak lama lagi akan kita atur bahwa kegiatan layanan di UMKM Center ini nantinya jam kerjanya pagi sampai malam. Kita buat pengaturan shift supaya masyarakat yang menginginkan layanan betul-betul bisa terlayani. Sudah bukan real, hanya jam kerja. Iya, sudah real seperti pusat oleh-oleh ya Pak? Iya, iya.
Oke Pak, kita tahan dulu sesi 1 ini. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi 2 dengan berbagai pertanyaan lainnya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan karena sudah menjelang Ramadan ya Pak. Kita tahan dulu, kita akan saksikan informasi-informasi yang akan lewat setelah ini. Tetap di Kepoin yuk! Yuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas. Oh nggih, Pak. Ngeten, Pak. Kawula badhe nyuwun syarat keterangan usaha kagem peternakan ayam, Pak. Niki surat keterangan saking dusun. Oh, jadi ini Mas, kita kayak ngerti jenengan. Saiki nang jenengan njaluk surat keterangan, surat apa wae ning desa, ora kudu moro ning kene. Nggih. Bisa secara online. Caranya gampang, jangan di HP toh. Nggih, Pak. Dibuka nang Google Chrome, Nggih. ketik Desa Soropadan. Nggih. Nang kono metu. Nggih. Wis diketik metu nggali nggon jenengan milih menune nang nggon pelayanan. Oh nggih. Nek pelayanan mau dipejet tu 00. Nggih. Nah, engko nggali milih sampean Oh, nggih. pelayanane opo, njuk sampean ngetik nomor niki sampean, njuk sing terakhir selfie, cetet. Oh nggih. Nek wis cetet dikirim engko masuk nang nggon operator SID. Oh, Jadi nggih. jenengan ngirit waktu, ngirit biaya. Nggih. Bisa sekolah karo turun iso. Wah nggih, nggih. Penak to? Nggih. Nah, engko nek wis dadi engko tak kirim ke lewat WA meneh nang nomor sampeyan. Oh nggih. Zaman saiki rasa kudu moro. Nggih. Nek ora moro ya ora apa-apa, tapi sampean tak kei ngerti dalan sing paling kepenak, paling maya. Nggih, nggih. Kuwi zaman Nggih. saiki desa digital. Pelayanan Nggih. nang Desa Soropadan liwat web desa iki meneng gayeng pokoknya. Nggih. Ya, Nggih. nah, sing saiki gandeng sampean setek kene tetep tak gaweki. Nggih, matur suwun sanget, Pak. Niki Ya. kula palah ting bale saged angsal informasi ingkang penting sanget kagem warga masyarakat. Panci sakmenika kesibukan masyarakat niku kan pun kathah sanget mboten sami lega nek Pancen dos ibu teh ya. Bali niku. Iki kanggo apa iki? Kagem peternakan, Pak. Oh, peternakan. Untuk mengajukan surat secara online, ketik nama desa, strip, nama kecamatan, titik Temangungkap, titik go, titik id. Klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih menu layanan. Selanjutnya akan muncul menu berbagai jenis layanan. Di sini kita bisa memilih jenis layanan yang akan diajukan. Isikan data yang diperlukan. Jangan lupa upload foto selfie guna memverifikasi dan validasi data pemohon agar tidak disalahgunakan. Setelah itu, isikan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Setelah permohonan terkirim, admin desa akan menerima notifikasi melalui WhatsApp bahwa ada permohonan yang diajukan melalui website Desa Digital. Setelah dilakukan verifikasi, surat pemohon akan diproses sesuai dengan data yang diajukan yang ditandatangani secara elektronik. Surat yang sudah selesai dibuat akan dikirimkan dalam bentuk soft file ke nomor WhatsApp pemohon yang sudah diisikan saat pengajuan. Mudah bukan? Halo Sobat Kominfo, kembali lagi di podcast Kepoin yuk! Yuk! Masih bersama Bapak Kepala Dinas Kopdak Kabupaten Temanggung, Bapak Entargo. Di sesi kedua kali ini, yang lagi hot-hot news nih Pak, Yeah. tentang kelangkaan LPG melon. Gimana Pak tanggapannya? Ya. Di saat-saat menjelang hari raya Ramadan Idul Fitri, ternyata ada kebijakan pemerintah yang mengatur supaya masyarakat betul-betul bisa menikmati LPG bersubsidi, subsidi bagi masyarakat tidak mampu. Namun sekarang dengan adanya kebijakan penertiban tersebut ternyata dampaknya cukup luas, terjadi kelangkaan di tingkat pengecer. Sebetulnya di tingkat
agen tidak masalah, karena selama ini kan yang diperlakukan harga eceran tertinggi sampai pangkalan 18.000. Betul. Namun setelah pangkalan ini yang kita tidak bisa memantau, sehingga banyak sekali pengecer-pengecer yang sebetulnya kepingin membantu masyarakat untuk bisa menyediakan LPG dengan menambah harga dari tabung melon tersebut. Kalau di Temanggung seperti apa Pak? Apakah sudah ada isu kelangkaan atau masyarakat sudah terlihat mulai kesusahan dalam pembelian tabung LPG yang 3 kilo ini? Untuk Temanggung belum begitu nampak adanya reaksi dari masyarakat, namun dari para pengusaha UMKM yang ada di kampung-kampung sudah merasakan, namun masih bisa teratasi karena memang stok-stok yang kemarin masih ada. Berarti di pengecer sudah mulai hilang, Mulai berkurang. tapi di agen yang masih aman. Ya. Lalu untuk pembelian lewat agen, itu masyarakat bisa langsung datang di agen ya Pak? Jadi sudah diatur bahwa di Temanggung ada 2 SPBE, ada 26 agen, dan ada ratusan pangkalan. Jadi masyarakat dilayani dengan harga eceran tertinggi di tingkat pangkalan. Jadi sebenarnya di titik-titik tertentu sudah ada, hanya tinggal masyarakat memanfaatkan pangkalan-pangkalan tersebut. Tapi mungkin karena minim informasi tentang letak di mana pangkalan-pangkalan, akhirnya muncullah berbagai pengecer-pengecer yang tersebar di berbagai wilayah masyarakat ya Pak. Lalu untuk pengecer pasti ini akan sangat kesulitan dalam mendapatkan stok tabung gas karena sudah tidak boleh. Lalu gimana yang bisa dilakukan para pengecer biar bisa tetap berjualan tabung gas, karena masyarakat ada yang rumahnya jaraknya terlalu jauh dengan pangkalan seperti itu Pak? Ya memang sebetulnya pengecer-pengecer yang dikatakan ilegal ya ilegal, namun mereka ternyata cukup membantu masyarakat sehingga layanan tabung melon ini bisa terjangkau. Nggak mungkin kan Pak lagi masak habis gasnya langsung harus ke agen. Nah, untuk teman-teman masyarakat, para konsumen, sebetulnya ada aplikasi yang nanti akan kami sebarkan ke lewat media sosial, titik-titik pangkalan di lokasi masing-masing, di desa masing-masing. Monggo bisa dimanfaatkan. Sudah launching aplikasinya? Sudah beredar. Apa Pak namanya? Mungkin bisa dari Pertamina ya. Oh, dari Pertamina. Ya. Sudah kita sebarkan dan bisa dibaca nanti di titik tersebut ada pangkalan-pangkalan terdekat. Namun terkait dengan pengecer, dengan adanya penertiban ini memang harapannya nanti para pengecer yang selama ini ikut membantu melayani masyarakat dengan menjual tabung gas LPG, gas melon dengan harga yang mungkin ada yang masih di bawah standar, namun ada yang melebihi, bervariatif diatur nanti, dan diharapkan masa transisi ini dari sedikit-sedikit pangkal pengecer-pengecer yang selama ini ikut membantu melayani, diharapkan nanti mengajukan izin untuk ditingkatkan menjadi agen pangkalan sehingga betul-betul mereka resmi mendistribusikan gas melon tersebut dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur nanti ya Pak. Jadi buat pengecer jangan khawatir. Jangan khawatir pengecer, nanti tetap bisa berjualan. Syarat minimal NIB harus ada dulu. Harus ada dan tentunya modal. Harus ada NIB dan modal. Monggo para pengecer, mumpung sudah ada spill info dari Bapak Kepala Dinas Kopdak, urus dulu NIB-nya. Siapkan modalnya dulu agar tetap bisa berjualan gas LPG yang 3 kilo. Lalu tadi sudah disenggol di awal terkait kita ini sekarang sudah mendekati bulan Ramadan. Dinkopdak punya program apa Pak terkait untuk persiapan di sebelum bulan Ramadan ini? Dinkopdak itu sebetulnya setiap hari kita melaksanakan pemantauan ketersediaan, kebutuhan serta harga. Setiap hari ada tugas khusus pemantau dan setiap hari pula kita laporkan ke pusat terkait dengan ketersediaan dan harga kebutuhan masyarakat setiap hari. Namun di
menjelang hari Ramadan ini kami melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih intensif. Salah satunya yang akan kita terapkan pemantauan kebutuhan bahan pokok yang memang dibutuhkan di bulan-bulan Ramadan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemantauan barang-barang yang beredar di masyarakat, di toko-toko modern. Kita punya tim yang nantinya akan bergerak melihat apakah kemasan-kemasan yang ada di toko-toko tersebut masih berlaku atau tidak, sudah expired atau tidak, kita lihat. Yang ketiga, kita melaksanakan layanan untuk perlindungan konsumen. Apa saja terkait layanan? dengan ketepatan ukur. Terkait penimbangan. Jangan sampai nanti masyarakat tidak terlindungi. Betul. Beli dengan harga yang sudah ditentukan, ternyata bobotnya Tidak pas. tidak sesuai, sehingga kita laksanakan operasi ke pasar-pasar untuk menera alat-alat ukur yang memang selama ini mungkin ada gangguan, Ya. terus kita standarkan. Kapan pelaksanaannya? Rencananya? Sudah mulai berjalan. Sudah mulai berjalan. Masyarakat Temanggung harus alhamdulillah sudah mendapatkan ini ya Pak, kesempatan untuk selalu dijaga kepuasannya Betul, dalam ya. berbelanja di Kabupaten Temanggung, dan juga untuk pembelian barang di supermarket kayak Ya. gitu sudah diawasi langsung. Kemasannya aman, expired Aman. date-nya aman, tidak ada masalah semua ya Pak. Termasuk ukurannya tepat. Ukurannya juga tepat. Mungkin yang terakhir, harapan untuk masyarakat Temanggung terkait adanya UMKM Center, lalu adanya pusat layanan kemasan, dan juga persiapan bulan Ramadan. Monggo. Terkait dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri serta Ramadan ini, kami mohon kepada masyarakat yang pertama nanti jaga kondisivitas di lapangan, khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan perdagangan. Kepada teman-teman semua supaya tidak terjadi kepanikan. Jangan takut kalau tidak kebagian barang yang ada di pasar. Tidak usah panik buying. Dengan adanya panik buying ini akan Menimbulkan kelangkaan. menimbulkan kelangkaan malah. Nggih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan hal tersebut, betul-betul untuk bisa memilih barang-barang sesuai kebutuhannya. Nggih. Kebutuhannya apa itu yang dibeli, jangan ngoyo-woro. Terus yang ketiga, harus dilihat, misalnya membeli barang, dilihat masa kadaluarsanya, Betul. terus terkait dengan jaminan halalnya dan sebagainya, sehingga betul-betul bisa terlindungi serta ketepatan ukuran. Tentang UMKM Center, harapan untuk masyarakat. Terkait dengan UMKM Center, monggo di Temanggung sekarang udah ada UMKM Center. Yang pertama, silahkan bagi teman-teman pengusaha UMKM bisa menitipkan barang di UMKM Center, tentunya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nanti akan kita nilai layak tidak masuk ke situ. Yang kedua, untuk para konsumen, Ya. khususnya masyarakat Temanggung dan yang di luar Temanggung, nanti bisa memanfaatkan layanan UMKM tersebut untuk digunakan sebagai sarana pengadaan oleh-oleh dan kembang meja pada saat Lebaran. Betul, sudah terjamin berarti ya, Iya. kalau belanja di UMKM Center produknya benar-benar asli Temanggung ya Pak. Betul. Lalu harapan terkait adanya pusat layanan kemasan untuk masyarakat. Dengan adanya pusat layanan kemasan ini, monggo kepada semua masyarakat, khususnya para pengusaha UMKM, itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena tentunya panjenengan akan bisa menekan biaya apabila bisa memesan kemasan di situ dibanding belanja di luar Temanggung. Dan terakhir mungkin harapan untuk masyarakat atau pesan-pesan untuk masyarakat terkait dengan isu kelangkaan gas LPG 3 kilo. Terkait dengan kelangkaan LPG saat ini, Iya. masyarakat jangan khawatir. Baru saja ada instruksi Presiden bahwa
para pengecer diperkenankan untuk tetap melanjutkan usahanya membantu masyarakat menyediakan LPG 3 kg. Namun dengan catatan di samping pelayanan juga sambil berjalan tolong disiapkan kelengkapan izin-izin usahanya. Salah satunya yang wajib adalah NIB, yang kedua menyediakan modal. Demikian sehingga masyarakat tidak perlu panik. Monggo para pengecer tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Wah, sudah sangat panjang dan lebar sekali ya Pak obrolan kita hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak Entargo sudah mau berkunjung ke studio kita. Semoga besok kegiatan-kegiatan pemantauan jelang Ramadan sukses, Amin. selalu lancar. Amin. Lalu kami juga berharap apabila pengen main lagi ke sini boleh Bapak, kita iya. bisa ngobrol lagi tentang pembahasan yang lainnya yang ada di Dinkopdak ya Pak ya. Oke, Sobat Kominfo, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tunggu episode-episode kita selanjutnya. Tetap di Kepoin Yuk.